Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang barisan. Sebelumnya kalian sudah pernah mendapatkan materi ini di bangku SMA, yaitu mengenai barisan hingga, barisan aritmatik, dan barisan geometri. Dan kini di bangku kuliah kita akan membahas lebih lanjut tentang barisan, di mana barisan yang kita bahas adalah barisan tak hingga. Namun sebelumnya kita lihat dulu apa definisi dari barisan. Singkatnya, barisan itu adalah seperti fungsi, di mana kita memadankan dua angka, yaitu dari domain ke kodomainnya. Domainnya kita ambil adalah dari bilangan asli, kemudian kodomainnya adalah bilangan real. Barisan bisa kita notasikan seperti berikut. Dan jika kita ingin membuat grafik dari barisan, kita bisa menggunakan koordinat kartesius untuk menggambarkan atau memplot baris-barisannya dengan menggunakan sumbu X sebagai domain dan sumbu Y-nya adalah bilangan yang dituju. Selain menggunakan koordinat kartesius, kita juga bisa memindahkan atau memplot barisan tersebut kepada garis bilangan real, di mana yang tadi kita punya di koordinat kartesius itu di sumbu Y-nya seperti kita tidurkan ke bawah. Untuk menampilkan barisan, kita punya dua cara. Yang pertama adalah dengan cara eksplisit. Kita memberitahukan dulu pada awalnya suku ke N-nya. Di sini kita punya contoh, AN adalah N per 2N plus 5. Maka untuk suku pertama, yaitu N-nya sama dengan 1, kita input menjadi 1 per 2 kali 1 tambah 5. Maka suku pertamanya adalah 1 per 7. Suku keduanya kita input N-nya sama dengan 2. Kemudian kita dapatkan suku kedua dari barisan tersebut adalah 2 per 9 dan seterusnya. Cara kedua adalah dengan cara rekursif. Nah, cara ini contohnya adalah bilangan Fibonacci. Jadi kita menampilkan dulu suku pertama dan suku kedua, dan suku berikutnya adalah bergantung pada suku sebelumnya. Jadi di bilangan Fibonacci ini contohnya adalah suku pertama dan suku kedua sudah diketahui bahwa mereka adalah 1, dan suku berikutnya mengikuti rumus, yaitu AN plus 1 sama dengan AN plus AN min 1. Jadi suku ketiga itu bergantung pada suku pertama dan suku kedua. Suku kelima bergantung pada suku keempat dan suku ketiga, dan begitu seterusnya. Jika waktu di SMA kamu ditanyakan berapa suku ke 100 atau suku ke 1000, namun di sini kalian akan ditanyakan apakah suku tak hingganya. Untuk mencari suku ke tak hingganya, kita melakukan metode pendekatan atau biasa kalian dengar limit ya. Jadi jika semakin lama suku-suku dari barisan tersebut semakin mendekati ke sebuah angka atau L, maka kita katakan bahwa barisan tersebut
adalah konvergen ke L. Dan inilah definisi sebuah barisan yang konvergen ke L, di mana limit dari barisan tersebut dengan n mendekati tak hingga adalah sama dengan L. Untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada satu bilangan di mana bilangan itu adalah bilangan asli, sedemikian sehingga bilangan tersebut lebih besar sama dengan bilangan asli, maka nilai mutlak dari suku barisan dikurangi L itu kurang dari epsilon. Mari kita lihat contohnya. Misalkan kita punya barisannya bisa kalian lihat ya. Nah, kita diminta untuk menentukan barisan tersebut konvergen atau tidak. Untuk menentukan barisan tersebut konvergen atau tidak, kita harus cari tahu apakah limit dari barisan tersebut konvergen atau tidak. Jika limit dari barisan tersebut konvergen, maka barisan tersebut pun konvergen. Karena limit yang dihasilkan pada awalnya tahingga per tahingga, maka kita perlu dalil tambahan untuk menyelesaikan limit dari barisan ini, dan kita gunakan dalil L'Hopital, di mana kita turunkan atas dan turunkan bawah pembilang dan penyebutnya. Kemudian kita masukkan tahingganya, namun masih tahingga per tahingga, sehingga kita harus menerapkan L'Hopital lagi. Turunkan lagi kedua kalinya, kita dapatkan 4/6, dan jika kita kecilkan menjadi 2/3. Karena limit dari barisan tersebut menuju 2/3, maka kita simpulkan bahwa barisan tersebut adalah konvergen, yaitu menuju 2/3. Untuk contoh berikutnya, kita bisa menerapkan dalil L'Hopital lagi, atau dengan cara lain, yaitu dengan cara berikut. Kita keluarkan faktor n dari masing-masing pembilang dan penyebutnya. Setelah kita keluarkan, kita masukkan n mendekati tak hingga, maka kita dapatkan hasil dari limit barisannya adalah setengah. Oleh karena itu, kita simpulkan bahwa barisannya lagi-lagi konvergen ke setengah. Untuk contoh berikutnya, setelah kita proses limit dari barisan, ternyata dihasilkan tak hingga, maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa barisannya adalah divergen. Silakan dicobakan latihan berikut. Jadi jika sebuah barisan itu tidak menuju suatu angka, atau bisa kita katakan menuju tak hingga, maka kita katakan barisan tersebut adalah divergen. Berikut contoh-contohnya. Contoh yang pertama adalah barisan aritmatik dengan beda 3 dan suku awalnya 2. Barisan aritmatik tersebut akan bertambah terus-menerus seiring dengan pertambahan n-nya. Dan barisan aritmatik ini tidak terbatas di angka manapun. Maka kita simpulkan bahwa barisan aritmatik ini menuju tak hingga, yaitu divergen. Yang kedua adalah barisan ganti tanda. Jadi dia akan selalu berganti tanda setiap sukunya. Barisan ini juga menuju tak hingga. Maka dari itu kita akan simpulkan bahwa barisan ganti tanda juga merupakan barisan divergen.
Mari kita coba contoh-contoh soal berikut. Untuk soal yang pertama, kita akan membahas barisan dari E pangkat 2N per 4 pangkat N. Untuk mengetahui barisan ini konvergen atau tidak, kita membutuhkan bantuan limit, yaitu kita cari limit tak hingga dari barisan tersebut. Barisan ini kita bisa pecah menggunakan teorema eksponensial, yaitu E kuadrat per 4 dipangkatkan dengan N. Kita tahu bahwa bilangan E itu adalah 2,7 sekian-sekian, yang mana jika E dikuadratkan berarti 2,7 sekian-sekian itu dikuadratkan, dan hasilnya pastilah lebih dari 4. Oke, maka kita punya E kuadrat per 4 itu adalah bilangan yang lebih dari 1. Maka bilangan yang lebih dari 1 jika dipangkatkan dengan N, maka bilangan itu akan membesar terus. Ya, contohnya E kuadrat per 4 pangkat 1 berarti E kuadrat per 4. E kuadrat per 4 pangkat 2 berarti kan ini hasilnya 1, sesuatu ya. 1, sesuatu itu pangkat 2 berarti kan hasilnya berapa? 1, sekian. Berarti dia akan mendekati tak hingga. Oke, kita dapatkan di sini hasil dari limit E kuadrat per 4 pangkat N adalah mendekati tak hingga. Karena limitnya mendekati tak hingga, maka kita dapatkan barisannya adalah barisan yang divergen. Untuk soal yang kedua, AN sama dengan 1/4 pangkat N plus 3N per 2. Sama seperti yang pertama, kita memakai limit dari 1/4 pangkat N plus 3 pangkat N per 2. Kita bahas satu persatu. Untuk 1/4 pangkat N, jika N nya 1, kita punya hasilnya 1/4. Jika N nya 2, kita punya 1/16, dan seterusnya. Maka kita bisa simpulkan jika N nya bertambah besar, maka dia ini akan semakin kecil, bahkan mendekati ke 0. Maka kita simpulkan bahwa limit N mendekati 1/4 pangkat N mendekati tak hingga dari 1/4 pangkat N adalah 0. Yang kedua, 3 pangkat N per 2 itu jika kita pecah, 3 pangkat setengah dipangkatkan lagi dengan N. 3 pangkat setengah itu adalah akar 3. Akar 3 adalah 1, sesuatu, yang mana seperti tadi ya. Jadi dia ini selalu membesar seiring dengan membesarnya nilai N. Maka nilainya adalah mendekati tak hingga.
Maka dari itu kita bisa simpulkan di sini adalah limit dari n mendekati tak hingga adalah 0 plus tak hingga, dimana 0 dan tak hingga tambah tak hingga itu adalah tak hingga, berarti limit an dari n mendekati tak hingga adalah divergen, dan ini menyebabkan barisan an-nya adalah divergen. Untuk soal berikutnya, an sama dengan ln n per akar n. Lagi-lagi kita pakai limit n mendekati tak hingga dari ln n per akar n. Nampaknya kita bisa menerapkan dalil L'Hopital. Ya, kita tahu bahwa turunan dari ln n adalah 1/n. Turunan dari akar n adalah 1/2 akar n. Nah, jika kita bagi ini kan hasilnya adalah 2 akar n per n. Jika kita masukkan akar tak hingganya ke dalam sini, masih menghasilkan tak hingga per tak hingga. Maka ini belum hasilnya. Berarti ini kita harus simplify lagi. Kita coba mengalihkan dia dengan akar n per akar n, sama dengan 2n per n akar n. N nya bisa kita coret, yang mana menghasilkan 2 akar n. Berarti limitnya n mendekati tak hingga dari 2 per akar n, ya. Jadi 2 per tak hingga. Sesuatu dibagi tak hingga adalah mendekati 0. Karena limit dari an mendekati 0, berarti limitnya itu konvergen. Karena limitnya konvergen, maka barisannya juga konvergen menuju ke 0. Berikut adalah sifat-sifat dari limit barisan. Kemudian kita akan membahas tentang teorema Apit, di mana teorema ini menjelaskan bahwa jika ada sebuah barisan yang berada di antara dua barisan yang konvergen, maka barisan tersebut juga konvergen. Kita perhatikan contoh berikut. Kita diminta memeriksa kekonvergenan dari sin n per n kuadrat. Kita tahu bahwa nilai terkecil dari sin n adalah min 1, dan nilai terbesar dari sin n adalah 1. Maka nilai sin n per n kuadrat ada di antara min 1 per n kuadrat dan 1 per n kuadrat. Selanjutnya kita harus menganalisa min 1 per n kuadrat dan 1 per n kuadrat itu konvergen atau tidak. Kalian bisa lihat masing-masing ini ya, setelah kita periksa limitnya, ternyata mereka berdua menghasilkan limit 0. Maka dari itu, limit dari sin n per n kuadrat juga 0 dan mengakibatkan barisan sin n per n kuadrat adalah konvergen.
Berikut adalah teorema Apit untuk limit mutlak barisan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemonotonan barisan. Jadi barisan itu dikatakan monoton naik jika suku sesudahnya lebih besar daripada suku sebelumnya. Begitu juga sebaliknya, jika suku sebelumnya atau suku sesudahnya itu lebih kecil daripada suku sebelumnya, kita katakan monoton turun. Barisan yang naik atau turun kita katakan sebagai barisan monoton. Jika ada sebuah barisan yang monoton naik dan terbatas di atas, ataupun barisan tersebut monoton turun dan terbatas di bawah, kita katakan sesuai dengan teorema kemonotonan, barisan tersebut adalah barisan yang konvergen. Berikut adalah contoh-contoh dari barisan yang monoton naik dan monoton turun. Dan berikut adalah contoh dari barisan-barisan yang tidak monoton naik dan tidak monoton turun. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh penggunaan teorema kemonotonan untuk barisan yang dinyatakan secara rekursif seperti ini. Baiklah, kita punya A1-nya adalah 1, sedangkan untuk suku-suku berikutnya dinyatakan dengan A n plus 1 sama dengan 1 plus setengah AN. Dari definisi barisan tersebut, kita akan mendapatkan suku-sukunya adalah suku pertama yaitu A1 sama dengan 1. Untuk suku kedua berarti N-nya adalah kita mulai dari 1. A2 adalah 1 tambah setengah dari A1 yaitu 3/2. Suku ketiganya adalah 7/4 dan suku keempatnya 15/8 dan seterusnya. Di sini kita lihat tiap suku-sukunya itu tidak kurang, maksudnya tidak lebih dari 2 atau kurang dari 2. Oleh karena itu kita menduga bahwa barisan ini terbatas di 2. Dalam teori kemonotonan kita akan menunjukkan 2 hal, yaitu pertama barisan itu monoton naik dan barisan itu terbatas di atas. Jika keduanya dipenuhi, maka barisannya konvergen. Maka dari itu kita akan menunjukkan kedua syarat tersebut. Untuk menunjukkan barisan tersebut terbatas di 2, kita akan menggunakan induksi matematika. Saya harap kalian masih ingat ya proses pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Langkah pertama yaitu kita akan membuktikan bahwa A1 sama dengan 1 itu kurang dari 2. Ini terbukti benar karena kita dari awal sudah mendefinisikan bahwa A1 itu sama dengan 1 dan 1 itu kurang dari 2. Step kedua adalah kita akan membuktikan bahwa AN itu kurang dari 2. Bagaimana caranya? Pertama kita asumsikan dulu bahwa AK itu kurang dari 2. AK kurang dari 2 akan kita gunakan untuk membuktikan AK plus 1 itu kurang dari 2. Kalau kita sudah berhasil membuktikan AK plus 1 itu kurang dari 2, maka kita juga berhasil menunjukkan bahwa AN itu kurang dari 2. Jadi caranya bagaimana? AK plus 1 itu adalah 1 plus setengah AK, di mana AK itu adalah kurang dari 2. Maka 1 plus setengah AK kurang dari 1 plus setengah kali 2, yaitu kurang dari 2. Maka terbukti AK plus 1 itu kurang dari 2
Dan terbukti pula AN kurang dari 2 untuk setiap N. Karena kita telah membuktikan AN itu kurang dari 2, maka kita sudah membuktikan bahwa barisan tersebut terbatas di 2. Berikutnya kita akan membuktikan bahwa barisannya monoton naik. Dan untuk menunjukkannya, kita perlu menunjukkan bahwa suku berikutnya itu lebih besar daripada suku sebelumnya, atau A N plus 1 lebih dari AN. Kita punya AN plus 1 itu 1 tambah setengah AN. Dan karena AN itu kurang dari 2, tadi kita sudah buktikan benar ya pada slide sebelumnya, maka setengah AN itu berarti kurang dari 1. Maka kita punya AN plus 1 itu sama dengan 1 plus setengah AN. Yang mana 1 itu berarti lebih besar dari setengah AN. Ya. Maka setengah AN tambah setengah AN itu kan AN. Jadi terbukti bahwa AN plus 1 itu lebih besar dari AN. Jadi karena suku sesudahnya lebih besar dari suku sebelumnya, maka terbukti AN itu barisan yang monoton naik. Karena barisan AN itu monoton naik dan terbatas di atas, maka menurut teorema kemonotonan, barisan AN adalah konvergen. Kita sudah tahu bahwa barisan AN itu konvergen. Nah, kita berarti tinggal mencari barisan tersebut konvergen kemana. Karena kita tahu barisan AN itu konvergen, berarti artinya limit dari barisan itu adalah menuju ke suatu angka. Kita misalkan saja menuju ke L. Berarti limit N mendekati tak hingga dari AN adalah sama dengan L. Jika barisan AN konvergen dan limitnya menuju ke L, maka AN plus 1 pun demikian. Karena AN dan AN plus 1 adalah barisan yang sama, hanya saja mulai dari titik yang berbeda. Maka dari itu, kita memiliki limit N mendekati tak hingga dari AN plus 1 sama dengan L. Kita punya bahwa AN plus 1 sama dengan 1 plus setengah AN. Maka limit N mendekati tak hingga dari AN plus 1 adalah limit N mendekati tak hingga dari 1 plus setengah AN. Ya, jadi limit dari AN plus 1 itu kan L. Nah, limit dari 1 itu tetap 1, dan limit dari setengah AN itu berarti setengah L. Jadi kita punya setengah L sama dengan 1, maka L-nya sama dengan 2. Jadi kita simpulkan bahwa barisan yang secara rekursif didefinisikan seperti tadi ya, AN plus 1 sama dengan 1 plus setengah AN, di mana A1-nya sama dengan 1, itu adalah barisan yang konvergen dan konvergennya menuju ke 2.